Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Office Word. Salah satu hal penting dalam penyusunan karya ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya, seperti disertasi, adalah penulisan daftar isi yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca menemukan topik-topik tertentu pada halaman tertentu sesuai isi disertasi. Penulisan daftar isi secara manual selain karena lama, menyita waktu, juga terlalu rumit perbaikannya jika terjadi perubahan isi pada naskah disertasi. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat secara otomatis sehingga dapat dipastikan pencantuman halaman pada daftar isi akan selalu sesuai dengan isi di dalam naskah, sekalipun terjadi banyak perubahan, penambahan, ataupun pengurangan. Oke, langsung saja. Untuk memberi daftar isi secara otomatis dan auto-update, maka berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan masuk di menu Home. Menu Home. Di deretan bawah menu terdapat Styles. Ini stylesnya. Setelah itu, kita akan klik anak panah di pojok kiri. Oke. Lanjut, untuk membuatnya, pertama, kita akan klik pada samping tulisan bab 1. Kemudian, di kolom stylus ini ada yang namanya heading 1. Kita klik ya. Oke, secara otomatis dia akan berpindah seperti di tampilan ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke latar belakang. Oke, latar belakang. Latar belakang di sini adalah merupakan subbab dari bab pendahuluan. Jadi, kita akan ketikkan di stylus ini adalah heading 2. Oke. Selanjutnya, selanjutnya B-nya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah merupakan bagian dari subbab pada bab pendahuluan. Jadi, dia adalah heading 2. Ketiga atau C adalah pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini pula adalah merupakan bagian dari subbab dari bab 1 pendahuluan. Jadi tetap akan menggunakan stylus lalu heading 2. Selanjutnya D atau 4 rumusan masalah yang merupakan subbab dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya E, tujuan penelitian yang merupakan subbab dari bab 1 pendahuluan. F, manfaat penelitian merupakan subbab dari bab 1 pendahuluan. Dalam manfaat penelitian ada satu titik, yaitu secara teoritis, yang merupakan anak dari subbab. Jadi di sini klik pada bagian satunya, lalu karena dia merupakan anak dari subbab manfaat penelitian, jadi dia heading 3. Oke, secara otomatis dia akan berubah seperti tampilan di layar. Selanjutnya 2, yang merupakan anak dari subbab manfaat penelitian. Jadi tetap dia adalah heading 3. Selanjutnya bab 2, yaitu kajian pustaka, yang merupakan bab. Sehingga di stylusnya dia akan heading 1. Lanjut, ini adalah deskripsi teori. Kita akan ketikkan heading 2. Oke. Selanjutnya masuk di media pembelajaran seperti langkah yang disampaikan tadi di atas, sama ya. Media pembelajaran merupakan
Begitu pula setelah itu di sini ada yang namanya fungsi media pembelajaran yang merupakan heading 3. Lanjut ke web. Ini merupakan subbab, jadi dia tetap heading 2 ya. Sini ada lagi yang namanya pengertian web. Jadi dia merupakan subbab dari web tersebut. Jadi dia di heading 3. Setelah itu ada 2.2 yaitu unsur-unsur website atau situs. Di sini dia merupakan anak sub dari web itu. Jadi dia heading 3. Selanjutnya ada yang namanya fungsi web. 2.3 fungsi web yang merupakan subbab dari web tersebut. Jadi tiap dia stylish di heading 3. Selanjutnya ini merupakan semua teman-teman ya, ini deskripsi dari fungsi dari transaksi tersebut. Fungsinya dari deskripsi yang ada di atas, web dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk ke 3, media pembelajaran berbasis web. Dia adalah heading 2. Di sini di media pembelajaran berbasis web ada anak subbab dari media pembelajaran berbasis web. Jadi dia klik sampingnya 3 itu, setelah itu heading 3. Oke, dia kan secara otomatis jadi seperti ini. Oke. Setelah itu yang selanjutnya ada yang namanya desain grafis 4. Sini berarti dia akan heading 2 ya teman-teman. Oke. Di dalam desain grafis ada poin-poin itu yang 41 desain grafis menurut para ahli. Jadi di sini kita klik pada sebelah kiri 4.1, kita ketik heading 3. Oke. Setelah itu ada lagi 4.2-nya ya, yang merupakan subbab dari desain grafis tersebut. Heading 3 lagi. Setelah itu 4.3 lagi ada media, yaitu beberapa aplikasi yang digunakan untuk desain grafis, yang termasuk di heading 3 lagi. Selanjutnya ada poin B, penelitian relevan, yang merupakan subbab ya teman-teman. Jadi dia heading 2. Oke. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian, yang merupakan bab. Jadi di sini dia teman-teman stylish, setelah itu klik heading 1. Oke, secara otomatis dia akan berpindah sendiri teman-teman. Lanjut, di bawahnya adalah ada A, metode pengumpulan data. Jadi dia dalam metode ini dia memakai heading 2 ya teman-teman, karena dia merupakan subbab. Lanjut ke selanjutnya, setelah tadi dia metode pengumpulan data, B-nya lagi adalah
Di sini metode penelitian, jadi dia heading 2 ya teman-teman. Oke, secara otomatis dia akan berubah. Selanjutnya ada di bab 4, hasil penelitian yang merupakan bab. Jadi di sini stylish, lalu heading 1 lagi teman-teman. Nah, ini adalah subbab A, fase perancangan syarat-syarat. Jadi karena dia merupakan subbab, harus kita masuk di stylish, lalu heading 2 ya teman-teman. Oke, di fase perancangan syarat-syarat ada anak dari subbab fase perancangan tersebut. Jadi di sini ada perangkat keras hardware. Kita ganti ke heading 3 ya teman-teman, karena dia merupakan anak dari subbab. Ada lagi anak dari subbab lagi, itu perangkat lunak atau software. Jadi dia heading 3 ya. Dan ini subbab B, perancangan sistem workshop, yang merupakan subbab dari bab 4 hasil penelitian. Oke, di dalam subbab yang perancangan sistem atau workshop desain ada anak subbab, yaitu membuat use case diagram. Jadi dia karena merupakan anak subbab, jadi di sini adalah heading 3 ya teman-teman. Setelah itu yang keduanya lagi ada anak subbab juga ya teman-teman, yaitu membuat activity diagram yang merupakan subbab dari perancangan sistemnya teman-teman. Jadi dia heading 3. Oke, lanjut. Ada lagi anak subbab, yaitu membuat sequential diagram. Sini lagi berarti dia heading 3 ya teman-teman. Lanjut ke anak subbab terakhir, yaitu perancangan input output. Oke. Di anak subbab perancangan input output ada lagi anak dari perancangan input output, yaitu 41, yaitu setup. Berarti setup masuk ke heading 4. Oke teman-teman, setelah itu ada lagi satunya, yaitu anak dari sub perancangan input output ini, berarti dia heading 4 juga teman-teman. Setelah itu masuk ke C, implementasi sistem pemrograman dan pengujian, yang merupakan subbab. Berarti dia heading 2 ya teman-teman. Sedangkan ada anak dari subbab implementasi sistem, yaitu pemrograman, dia itu heading 3 ya teman-teman. Dalam pemrograman ada lagi anak dari sub pemrograman, yaitu 1.1 desain interface. Jadi dia headline 4 ya teman-teman. Selanjutnya ada di 1.2 yang merupakan subbab dari implementasi sistem, yaitu di pemrograman, yaitu tahapan komunikasi. Oke, heading 4. Lanjut 2, pengujian, yang merupakan subbab, berarti dia heading 3 ya teman-teman. Lanjut di pengujian ini ada anak subbab dari pengujian, yaitu 2.1 unit testing, berarti dia masuk ke heading 4 ya teman-teman. Dan ini adalah bab terakhir, yaitu bab kesimpulan dan saran. Bab masuk ke bab, berarti dia heading pertama ya, itu heading 1 teman-teman. Selanjutnya kesimpulan merupakan subbab, berarti dia heading 2. Begitu pula saran, termasuk di heading 2. Oke teman-teman, itulah langkah-langkah yang perlu dilakukan dari teman-teman sekalian untuk membuat daftar isi otomatis. Oke teman-teman, jangan sampai kelewatan. Ini adalah tampilan dari daftar isi otomatis. Kita letakkan kursor di atas ya teman-teman, karena letak dari daftar isi adalah berada di atas. Selanjutnya, tik menu reference. Lalu di sini ada tulisan table of contents.
klik yang panah kecil ini teman-teman ya. Oke. Lalu pilih automatic tabel 1. Sehingga secara otomatis dia akan muncul daftar isi yang teman-teman ingin buat. Ini adalah tampilan daftar isinya teman-teman. Oke. Di sini teman-teman boleh merubah konten ini menjadi contoh seperti kata pengantar ya teman-teman. Kata pengantar. Oke. Inilah hasil dari pembuatan daftar isi otomatis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.